Kita boleh bersyukur bersama-sama ketika di hari Rabu ini di dalam ibadah doa kita boleh diberikan kesempatan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi puji nama Tuhan karena Pendeta Edwin bersama dengan Ibu, walaupun dalam keadaan kelelahan karena baru pulang dari Bangka, tapi bersyukur langsung di tempat ini untuk boleh menjadi sarana berkat buat kita. Puji nama Tuhan. Terima kasih Pastor Roni yang hari ini menjadi asisten saya, asisten musik ya. Bersyukur oleh karena beliau yang boleh dapat memainkan musik dengan jari-jari yang begitu luar biasa, menjadi berkat buat kita bersama-sama. Sekali lagi, yang ada di rumah dan juga yang ada di tempat ini, silahkan jaga jarak. Yang di belakang, tolong jaga jarak daripada Pak Tony ke sana ya nanti ya. Jadi silahkan yang belum pakai masker, dan kita menyiapkan diri untuk boleh beribadah bersama-sama. Secara khusus selamat ulang tahun, happy birthday for Ailar Azizi pada hari ini. God bless you ya, selamat ulang tahun, Tuhan berkati. Senang sekali oleh karena hambanya diberikan penyertaan dan tuntunan sampai hari ini. Biarlah Tuhan terus memberkati. Puji nama Tuhan, kita akan mempersiapkan diri kita untuk boleh bersama-sama dalam ibadah doa kita. Selamat beribadah, selamat berdoa, selamat merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Shalom, selamat malam. Mari kita akan memulai ibadah doa kita pada malam hari ini. Saya mengundang jemaat untuk bersaat teduh sejenak. Panggilan berbakti kita diambil dari Mazmur 42 ayat 1-2. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Kita mau mengucap syukur atas penyertaan Tuhan. Kita mau katakan seperti rusa yang haus rindu aliran sungai. Seperti rusa yang haus rindu aliran sungaimu, hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang, bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku Tuhan. Hanya Engkau tahu pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. kita katakan sekali lagi, seperti rusa yang haus rindu aliran sungai. Seperti rusa yang haus rindu aliran sungaimu, hatiku tak tahan
gersang menanti datangnya hujan. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku, Tuhan, hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu, hanya Engkau, hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Mari kita bersatu dalam doa. Selamat sore Bapa. Selamat sore Yesus. Saat ini kami hadir Tuhan di gereja-Mu ini Tuhan, dengan segala pergumulan doa kami, dengan segala kerendahan hati kami, dengan segala pergumulan hidup kami Tuhan. Kami datang ke bawah kaki-Mu Tuhan. Kami meminta permohonan kepadamu Tuhan. Kami ingin menyampaikan puji-pujian kami kepadamu Tuhan. Kiranya Engkau beracara melalui ibadah doa kami pada malam hari ini Tuhan. Kiranya Engkau memberkati setiap anak-anak-Mu yang masih setia dan tetap setia di tempat ini untuk melayani-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kita akan angkat pujian tema kita, karya terbesar. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Ku. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi, Karya terbesar
siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Edwin Halim. Sebelumnya kita akan angkat pujian Waktu Tuhan Pasti Yang Terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita mau katakan waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, malam ini kami mau belajar firman-Mu. Tuntun kami supaya kami mengerti firman-Mu, karena firman-Mu adalah firman yang penuh kuasa, yang menjadikan langit, bumi dan segala isinya. Biarlah kuasa firman Tuhan itulah yang jatuh di tanah hati kami yang paling subur dan berbuah dalam perbuatan kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Yesus, amin. Silakan duduk. Selamat malam Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ada banyak kesempatan-kesempatan yang luar biasa kita bisa berjumpa bersama-sama pada malam hari ini. Sebelum kita berdoa bersama-sama, mari kita merenungkan bagian-bagian firman Tuhan yang menolong kita supaya kita semakin hari semakin punya kuasa. Karena di mana ada kesatuan, di situ ada kuasa. Amin. Berkat-berkat Tuhan pun akan dicurahkan kalau kita hidup rukun. Mazmur 133 mengatakan demikian. Nah, kita akan belajar bersama-sama surat Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Filipi. Surat Rasul Paulus yang ada di Filipi. Dalam bagian firman Tuhan ini, mari kita belajar bersama-sama supaya kita boleh meneladani tokoh-tokoh yang luar biasa ini, meneladani Rasul Paulus, dan pada akhirnya kita meneladani Kristus Yesus, karena Kristus Yesus adalah model atau contoh Rasul Paulus dalam kehidupan pelayanannya. Mari kita buka bersama-sama di dalam Filipi pasal yang kedua. Sesungguhnya dalam pasal yang kedua, seluruh pasal yang kedua kita akan bahas firman Tuhan ini
bersama-sama. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Filipi pertama kita berbicara, Rasul Paulus berbicara bahwa Kristus adalah kemuliaan hidupnya. Dalam Filipi pasal 2 kita berbicara bahwa Kristus adalah teladan hidup bagi kita sekalian. Filipi pasal 3 Rasul Paulus berbicara bahwa Kristus adalah tujuan dari hidup kita. Filipi pasal 4 berbicara bahwa Kristus adalah sukacita bagi kita. Nah, mari kita bersama-sama belajar dari Filipi pasal yang kedua, supaya pada akhirnya saudara dan saya adalah orang-orang yang sanggup hidup rukun karena kita adalah transformer. Artinya kita adalah orang-orang yang meneladani Kristus, yang akhirnya kita menjadi orang-orang yang diteladani oleh banyak orang karena Kristus tinggal dan hidup di dalam hidup kita. Jadi saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saudara yang ada di rumah masing-masing, mari kita belajar bersama-sama dalam bagian firman Tuhan ini. Dalam pasal yang kedua, saya akan bacakan bagian firman Tuhan ini. Ya, saya akan bacakan bagian firman Tuhan ini seluruhnya, supaya nanti kita akan bisa lihat keseluruhan pasal yang kedua secara perlahan-lahan. Jadi karena di dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dan satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tidak beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia, sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Tetapi sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadah imanmu, aku bersukacita, dan aku bersukacita dengan kamu sekalian. Dan kamu juga harus bersukacita demikian, dengan bersukacitalah dengan aku. Tetapi dalam Tuhan Yesus kuharap segera mengirimkan Timotius kepadamu, supaya tenang juga hatiku oleh kabar tentang al-ihwalmu, karena tak ada seorang padaku yang sehati dan sepikir dengan aku dan yang begitu bersungguh-sungguh memperhatikan kepentinganmu, sebab semuanya mencari kepentingannya sendiri, bukan kepentingan Kristus Yesus. Kamu tahu bahwa kesetiaannya telah teruji dan bahwa ia telah menolong aku dalam pelayanan Injil, sama seperti seorang anak menolong bapaknya. Dialah yang kuharap untuk kukirimkan dengan segera, sesudah jelas bagiku bagaimana jalannya perkaraku.
Tetapi di dalam Tuhan aku percaya bahwa aku sendiri pun akan datang, segera datang. Sementara itu kuharap perlu mengirimkan Epafroditus kepadamu, yaitu saudaraku dan teman sekerja serta teman seperjuanganku yang kamu utus untuk melayani aku dalam keperluanku. Karena ia sangat rindu kepada kamu sekalian dan bersusah juga hatinya sebab kamu mendengar bahwa ia sakit. Memang benar ia sakit dan nyaris mati, tetapi Allah mengasihani dia, dan bukan hanya dia saja melainkan aku juga, supaya duka citaku jangan bertambah-tambah. Itulah sebabnya aku lebih cepat mengirimkan dia, supaya bila kamu melihat dia, kamu dapat bersuka cita pula dan berkurang duka citaku. Jadi sambutlah dia dalam Tuhan dan dengan segala sukacita, dan hormatilah orang-orang seperti dia. Sebab oleh karena pekerjaan Kristus ia nyaris mati, dan ia mempertaruhkan jiwanya untuk memenuhi apa yang masih kurang dalam pelayananmu kepadaku. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita lihat di sini ada beberapa tokoh yang kita patut teladani. Ada Epafroditus, ada Timotius, ada Paulus, dan tentunya ada Yesus Kristus. Saya tidak akan membahas semuanya, tetapi mari kita lihat bersama-sama. Ada dorongan yang sangat kuat dari Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi, supaya jemaat di Filipi sungguh-sungguh mau merendahkan diri, meneladani orang-orang yang luar biasa ini. Supaya jemaat di Filipi pun akhirnya jadi teladan. Jadi terang di tengah-tengah orang-orang yang tidak benar. Di tengah-tengah orang-orang yang tinggal dalam kegelapan. Bagaimana itu bisa kita lakukan? Saudara, banyak orang tahu Injil. Banyak orang Kristen mengerti bahwa Yesus Kristus juru selamat. Tetapi kadang-kadang kita sering menjumpai orang sulit menjadi percaya. Dia tahu ajaran Kristen itu benar, dia tahu ajaran Kristen itu baik, tetapi mereka tidak mau, bukan tidak bisa, tapi tidak mau menjadi Kristen karena kita menjadi batu sandungan. Nah, Rasul Paulus ingin jangan sampailah di dalam kehidupan kita bergereja terjadi bantah-bantahan. Terjadi perselisihan, terjadi gesekan yang mengakibatkan syak bagi orang lain yang melihatnya. Kalau beda pendapat, oke. Setiap orang punya beda pendapat, suami istri punya beda pendapat, sering berselisih satu dengan yang lain. Saya nggak bisa pungkiri, semua pasti mengalami hal yang sama. Kita semua bisa beda pendapat, kita bisa berselisih paham dengan semuanya. Tetapi jangan sampai hal itu menjadi batu sandungan. Dalam Filipi pasal 2 ini Rasul Paulus ingin supaya jemaat di Filipi menjadi batu loncatan karena kehidupan yang baik. Bagaimana caranya? Ya jadilah teladan. Dan bagaimana untuk menjadi teladan? Ya berteladanlah, meneladanilah apa yang sudah ada, yang sudah jelas. Saudaraku yang saya kasihi, Rasul Paulus memberi gambaran yang sangat jelas. Saya nggak akan banyak, ada 3 yang kita lihat gambaran yang jelas yang Rasul Paulus berikan. Antara dia dengan Timotius. Kita tahu bersama-sama hubungan dia dengan Timotius itu sangat dekat. Timotius sudah dianggap sebagai anak rohaninya. Saudara, tema belum lama ini kita di dalam 2 Timotius pasal 2. Kita sunat 1 ayat 1 sampai dengan seterusnya itu. Jadilah kuat oleh karena kasih karunia. Ya, ada tiga contoh seperti itu. Nah, jelas Rasul Paulus punya hubungan dekat dengan Timotius. Seperti bapa dengan anak. Nah, saudara yang saya kasihi, bagaimana hubungan kita sesama di antara kita sekalian? Kan kita bukan bapa dan anak. Kita masing-masing berbeda. Memang ada bapa dan anak beneran. Memang ada hubungan darah, memang ada hubungan
orang tua, suami dan istri, orang tua dan anak, kakak dan adik. Tetapi kita dalam satu gereja terdiri dari bermacam-macam keluarga. Tetapi bagaimana hubungan itu bisa menjadi baik satu dengan yang lain. Dan itu yang ingin Rasul Paulus juga sampaikan kepada jemaat di Filipi. Teladanilah hubungan yang seperti ini. Hubungan antara bapa dan anak. Coba perhatian. Kita lihat hubungan Rasul Paulus dengan Timotius. Ya, dalam Filipi pasal yang kedua, ayat dari ayat yang 19, jelas ya. Tetapi dalam Tuhan Yesus harap segera mengirimkan Timotius kepadamu supaya tenang juga hatiku oleh kabar tentang al-hiwalmu. Karena tak ada seorang padaku yang sehati dan sepikir dengan aku. Dan yang begitu bersungguh-sungguh memperhatikan kepentinganmu. Menarik ya. Sehati, sepikir, yang begitu apa dikatakan? Bersungguh-sungguh, ya begitu bersungguh-sungguh memperhatikan kepentinganmu. Jelas Rasul Paulus punya hubungan yang baik dengan Timotius. Tetapi kan gak semua bapak dan anak punya tujuan dan sehati sepikir. Tetapi di sini kita bisa lihat bagaimana hubungan Rasul Paulus dengan Timotius yang begitu dekat. Dan yang menarik bukan itu saudara. Coba saudara perhatikan ayat yang seterusnya. Ayat yang ke-22, mari kita baca bersama-sama. Kamu tahu bahwa kesetiaannya telah teruji. Dan bahwa ia telah menolong aku dalam pelayanan Injil. Sama seperti seorang anak menolong bapaknya. Ini apa yang gak lazim di sini? Apa yang gak lazim di sini? Seorang anak menolong bapaknya. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya melihat betapa Rasul Paulus dia mau merendahkan dirinya. Sampai sedemikian rupa. Dan dia berkata, Timotius ini loh, dialah penolongku. Yang menolong aku. Dia bangga dengan Timotius. Dia senang dengan Timotius sebagai anaknya. Dia betul-betul memperhatikan seperti apa Rasul Paulus memperhatikan. Dia sehati, sepikir, satu tujuan. Sehati, sepikir, setujuan. Untuk memperhatikan kepentingan jemaat yang ada di Filipi. Jadi saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Rasul Paulus tidak mementingkan dirinya sendiri. Timotius tidak mementingkan dirinya sendiri. Timotius mementingkan jemaat yang ada di Filipi. Dan Timotius dikatakan dengan sangat jelas di sini. Dia menolong bapaknya katanya. Wah, apakah seperti itu? Maksud dari Rasul Paulus sesungguhnya. Contohlah aku, teladanilah aku. Aku pun menghormati Timotius sebagai anakku. Aku tidak berkata sewajarnya dia membantu aku. Aku tidak berkata wajib dia menolong aku. Tapi Rasul Paulus berkata, seperti bapa menolong anaknya. Rasul Paulus merendahkan diri. Dia memberikan contoh nyata dalam hidupnya. Bahwa ia dan Timotius mementingkan keperluan jemaat di Filipi. Dan bahwa ia memberikan contoh kepada jemaat di Filipi. Bagaimana hubungan satu dengan yang lain. Berelasi. Supaya baik relasi itu seperti apa? Supaya baik, mari kita menghormati. Yang menarik. Yang tua menghormati yang muda. Yang tua menghormati yang muda. Bagaimana biasa yang terjadi? Bukankah anak yang muda lebih menghormati orang yang tua? Tetapi yang tua menghormati yang muda. Ini artinya bahwa kita bersama-sama belajar merendahkan diri. Kalau satu dengan yang lain di antara kita sekali menghormati satu dengan yang lain. Seperti orang tua bisa menghormati yang muda. Ini perjuangan saudara.
Di timur ini sulit. Di budaya kita sulit. Kita bilang ada pepatah bahwa ayah tidak pernah punya salah. Salah benernya orang tua atau ayah selalu benar. Apakah benar seperti itu? Kalau ada pikiran seperti itu, budaya seperti itu, belajarlah kepada Rasul Paulus. Yang tua bisa menghormati yang muda, itu perjuangan, saudara. Enggak mudah. Apakah Timotius pada akhirnya tidak menghormati Rasul Paulus? Lihatlah apa yang dilakukan. Timotius sangat menghormati Rasul Paulus. Karena Rasul Paulus menghormati dan menghargai Timotius. Inilah keteladanan. Yang kedua, kita bisa contoh yang kedua dengan Epafras. Epafras adalah tokoh dari jemaat di Filipi yang diutus jemaat Filipi supaya seimbanglah, jangan orang-orang biasa saja untuk kita utus kepada Rasul Paulus, memperhatikan Rasul Paulus. Kita berikan orang yang derajat yang baik, tokoh-tokoh gereja yang datang kepada Rasul Paulus. Dan kita tahu apa yang dilakukan Epafras untuk pelayanan Rasul Paulus. Rasul Paulus sangat terbantu dengan pelayanan Epafras. Karena Epafras sungguh-sungguh orang yang terpanggil untuk melayani Rasul Paulus. Walaupun dalam keadaan yang sakit, dia tetap melayani. Dia orang yang terhormat di jemaat Filipi. Nah, saudaraku yang saya kasihi, apa sih nasihatnya kepada kita sekalian? Kenapa Rasul Paulus sampai menulis tokoh gereja di Filipi yang bernama Epafras ini? Tidak lain begini, saudaraku yang saya kasihi. Mari kita menghormati sesama kita. Sama seperti engkau menghormati tokoh-tokoh gerejamu. Yang jadi masalah, kita sebagai tokoh gereja, pendiri gereja atau kita siapapun kita, bisa nggak kita menghormati orang lain, mungkin orang baru. Kita menghormati mereka itu seperti tokoh gereja di tempat ini. Menghargai orang yang datang. Menghormati satu dengan yang lain seperti kita menghormati tokoh di dalam gereja ini. Rasul Paulus sangat berharap kepada jemaat di Filipi. Jika engkau menghormati Epafras dalam pelayanan untuk menolong aku, lakukanlah hal yang sama dengan seluruh anggota jemaat yang lain seperti itu. Saudaraku yang terkasih, itu yang Rasul Paulus harapkan kepada jemaat di Filipi. Mari kita belajar menghormati. Mari kita belajar mementingkan kepentingan orang lain, mengutamakan kepentingan orang lain lebih daripada kepentingan diri kita sendiri. Ini tidak mudah. Untuk kita bersinergi, untuk kita bisa berelasi dengan baik, kita harus mengutamakan kepentingan orang lain, menghormati orang lain, menghargai orang lain lebih daripada diri kita sendiri. Rasul Paulus memberi contoh-contoh yang jelas. Tetapi bagian puncaknya kita lihat dalam ayat yang sebelumnya. Ayat yang ketiga. Dengan tidak mencari kepentingan diri sendiri atau pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap lebih utama dari dirinya sendiri. Ayat keempat, kelima, dan keenam kita baca. Dan ketujuh kita baca bersama-sama yuk. 3, 2, 1. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan,
melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Saudaraku yang terkasih, ini adalah surat utamanya Rasul Paulus. Kita harus meneladani Yesus. Dikatakan dengan sangat jelas supaya kita mampu tampil sebagaimana Rasul Paulus menghargai, menghormati Timotius. Sebagaimana jemaat Filipi harus bisa menghargai satu dengan yang lainnya seperti menghargai Epafras sebagai tokoh gereja di Filipi itu. Kuncinya adalah kita mencontoh Kristus, meneladani Kristus. Dikatakan apa dengan sangat jelas bagi kita? Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Artinya saudaraku yang saya kasih, dia adalah Allah. Dia tidak meninggalkan kealahannya, dia tetap Allah ketika ia datang ke dalam dunia. Tetapi dia dikatakan dalam bagian firman Tuhan ini, ia tidak menganggap kesetaraannya sebagai rupa Allah, tetapi dia mengambil rupa sebagai manusia. Dia Allah tapi mengambil rupa sebagai manusia. Sama seperti bos. Belakangan ini saya lihat di Facebook tuh banyak film-film pendek dari China tentang bos yang nyamar jadi satpam, tentang bos yang menyamar jadi pembantu dan lain seterusnya gitu ya. Wah, diri caci maki segala rupa, nggak tahu bahwa dia bos gitu. Nah, saudaraku, mengambil rupa supaya dia tahu keadaan manusia itu seperti apa, dia mengambil rupa sebagai manusia. Supaya kita tahu kelemahan kita, kelebihan kita sebagai manusia, dia tahu. Dia mengambil rupa itu, merendahkan diri. Nah, supaya kita bisa akur. Supaya kita bisa mengambil contoh seperti apa yang dipikirkan Kristus, supaya kita bisa berdamai dengan Allah. Karena hubungan kita udah rusak ya. Karena dosa, manusia lebih mengutamakan kepentingannya sendiri, egois, serakah. Seluruh tanaman yang ada di taman ini, buah-buahan ini boleh kamu makan. Cuman satu aja yang enggak. Satu juga yang tinggal size satu, ini juga masih dipengen gitu kan ya. Serakahnya manusia, egonya manusia. Egonya manusia diusik sama iblis. Wah, kalau kamu makan seperti Allah. Kurang menjadi manusia, kita pengen seperti Allah. Nah, saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, kita ingin menjadi Allah. Bukan menjadi seperti Allah, kita ingin menjadi Allah. Itulah manusia. Sudah jatuh ke dalam dosa. Kita rusak, terpisah dari Allah. Karena kita ada dosa, kita terpisah. Kita nggak bisa cuma Allah Maha Kudus, kita adalah orang berdosa. Nah, bagaimana hubungan itu bisa terjadi? Baik kembali. Maka Allah berinisiatif. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dia ingin supaya kita punya hubungan kembali, punya relasi kembali. Bahkan kita bisa bersinergi kembali dengan Allah. Gereja akan punya kuasa kalau gereja punya sinergi dengan Allah. Kita tidak hanya berelasi dengan Allah, tetapi kita harus punya sinergi dengan Allah. Maka gereja punya kuasa. Kalau gereja hanya terjadi hanya koslet-koslet, apa yang terjadi? Kita punya hubungan. Ibarat listrik, kita ada hubungan. Tetapi kalau listrik itu koslet, apa yang terjadi? Bahaya ya, tidak sedikit rumah kebakaran karena kosleting. Gereja juga sama, saudara. Kalau hubungan itu koslet, bisa kebakaran, bisa merusak yang lain-lain. Bahkan menimbulkan korban satu dengan yang lainnya. Itu kalau kosleting. Hubungan baik, hubungan harus baik, ada relasi. Tapi kalau kita bisa sinergi dengan baik, energi itu bisa dimanfaatkan dengan baik, disalurkan dengan baik, maka itu akan sangat bermanfaat bagi kita sekalian. Amin. Nah, bagaimana itu terjadi?
Contoh Yesus. Yesus merendahkan diri sedemikian rupa. Dia menjadi manusia, bahkan bukan hanya sekedar manusia. Dia menjadi manusia yang terkutuk di atas kayu salib. Kira-kira begitu. Padahal dia tidak pernah punya dosa. Dia tidak bersalah. Tapi dijadikan terkutuk di atas kayu salib. Karena salib adalah hukuman bagi orang-orang yang terkutuk. Pada masa itu. Jadi saudaraku yang saya kasih, Tuhan kita itu luar biasa. Dia mau merendahkan diri sedemikian rupa. Supaya kita dipulihkan, hubungan kita dipulihkan. Hendaknya kita juga sama. Kalau Rasul Paulus bisa menghormati, menghargai Timotius, yang anak rohaninya itu. Kalau jemaat bisa menghargai, tokoh-tokoh gereja bisa menghargai orang-orang yang mungkin terabaikan di dalam gereja ini. Seperti kepada tokoh gereja. Seperti Epaphroditus dalam gambaran yang Rasul Paulus sampaikan ini. Itu contoh yang real, yang nyata. Tetapi dasar yang mendasari Rasul Paulus bisa melakukan menghormati Timotius, yang mendasari kalau kita seperti Epaphroditus menghormati Paulus dan Paulus menghormati Epaphroditus dan sebaliknya jemaat yang ada di Filipi demikian. Dasarnya apa? Dasarnya adalah kita meneladani Kristus. Kita mau merendahkan diri. Bahkan taat sampai mati di atas kayu salib. Karena ia menghormati, menghargai. Makanya Petrus menyebut kita dibeli dengan darah yang mahal. Dibeli lunas dengan darah yang mahal. Kita dapat cuma-cuma, tapi jangan lupa Kristus mati adalah pengorbanan yang terbesar. Karya terbesar dalam hidup saudara dan saya. Amin. Mari kita bersama satu dengan yang lain. Saling menghormati, saling menghargai. Kita teladani apa yang Rasul Paulus sudah lakukan, Timotius sudah lakukan, Epaphroditus sudah lakukan. Dan saatnya kita juga lakukan satu dengan yang lain di tempat ini. Kita mau meneladani Kristus Yesus yang menjadi dasar kita mampu berbuat, menghormati dan menghargai. Kalau kita mampu seperti itu, ada hubungan yang erat satu dengan yang lain. Pasti ada kuasa yang luar biasa. Karena kita bukan manusia sempurna. Tapi ketika kita saling menghormati, saling menghargai, ketika hubungan kembali dipulihkan, ada sinergi yang kuat, pasti ada kuasa. Gereja ini akan penuh kuasa. Setiap pribadi, setiap keluarga yang mau melakukan firman Tuhan ini, pasti ada kuasa. Keluarga-keluarga yang mau melakukan firman Tuhan seperti ini, menaruh pikiran seperti Kristus, mau merendahkan diri seperti ini, pasti ada kuasa. Dan saya percaya kita yang meneladani akan diteladani oleh banyak orang. Dan saya percaya ketika kita meneladani, kita boleh menjadi teladan dan menjadi terang bagi dunia. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, Allah yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh kami bersyukur kami boleh melihat Kristus sebagai teladan kami. Agar hubungan kami satu dengan yang lain bukan hanya sekedar hubungan biasa. Bukan hanya berelasi seperti biasa. Tetapi kami mau bersinergi supaya ada kekuatan, ada kuasa bagi kerajaan Allah di tempat ini. Tuhan, kami sadar itu berarti kami harus bisa mampu menerima kekurangan sahabat-sahabat kami, saudara-saudara kami. Itu berarti kami harus melihat keunggulan yang lebih daripada kami dengan besar hati, saudara-saudara kami, sahabat-sahabat kami. Itu berarti Tuhan, kami bisa bergandengan tangan satu dengan yang lain. Karena Tuhan inginkan kami bersatu, sehati, sepikir, setujuan.
untuk melaksanakan karya-karya Tuhan di muka bumi ini. Dan kami percaya Tuhan, dengan kuat kuasa Roh-Mu, kami mampu untuk melakukan semuanya. Terpuji nama-Mu Tuhan, ampuni salah dan dosa kami ketika kami lebih mementingkan diri kami sendiri, lebih daripada kepentingan saudara-saudara kami. Ketika kami jauh daripada menghormati orang lain, ketika kami memiliki kebencian, iri hati, dengki kepada saudara-saudara kami. Ampuni kami Tuhan, dan biarlah kami mau berubah supaya kami mampu bersinergi karena kami mau merendahkan diri satu dengan yang lain. Seperti Engkau yang rela mengosongkan diri menjadi manusia yang taat sampai mati di atas kayu salib. Tuntun kami Tuhan, ajar kami Tuhan, penuhkan kami dengan kuasa-Mu supaya kami mampu. Di dalam nama Yesus, teladan hidup kami naikkan doa ini. Amin. Pada malam hari ini kita akan mendengarkan kesaksian dari saudara seiman kita, Bapak Sohardi. Untuk waktu dan tempat saya persilahkan. Halo, Reverend, how are you? Halo semuanya, selamat datang ya. Saya yang telat. Terima kasih untuk Bu Jani, Pak Tony. Buka ya. Ya, saya padahal tadi hampir nggak jadi juga, tapi setiap kali kesini harusnya sih menyempatkan diri ya Bu ya, kalau misalnya beribadah. Tapi kenyataannya Pak Pendeta sulit banget tuh ya, menyempatkan beribadah. Tapi setiap kali, tiap Rabu gitu, sekarang udah terbiasa gitu untuk mengingatkan saya, ada ibadah nih.
Dan waktu pergi ke sini pun lagi-lagi damai gitu, diringankan perjalanannya gitu. Walaupun kerjaannya masih banyak gitu. Tapi works will never end ya, Father ya. Terus saya bilang Bu Jenny, saya nggak ada kesaksian lagi nih. Mungkin saya flashback kali ya. Mungkin pada saat saya mau menentukan tujuan saya mengambil studi. Saya dulu pada saat lulus SMA, saya termasuk salah satu orang yang bingung mau ngambil studi apa. Sama seperti kebanyakan orang bingung ya, kebanyakan yang baru lulus mau ambil studi apa. Pada saat itu teman-teman itu semua suka dengan perhotelan. Ya, untuk pada saat itu kita sangat mengidolakan bekerja di sebuah cruise line gitu ya. Sangat seru banget tuh ya, kayak di film apa ya waktu itu ya, Speed kali ya. Dan saya jadi ikut-ikutan berimajinasi betapa menyenangkannya bekerja di cruise line ya, berada di kapal besar, melihat ke laut, ada dolphins ya kan, ada you can see the whale sharks kan. Dan kita bekerja di kapal yang berisikan 2.000 orang, kapasitasnya 5 lantai, 6 lantai, bahkan ada yang 10 lantai. Itu amazing banget gitu. Dan pada saat itu, menarik juga nih perhotelan, kita coba. Nah saat itu untuk masuk sekolah perhotelan di Bandung pada saat itu yang terkenal adalah NHI ya, National Hotel Institute. Nah, saat itu ngetrennya itu gitu, di Bandung, dan sangat sulit untuk masuk ke sekolah itu sepengetahuan saya karena banyak yang you have to give some money to the school to get become the student. Dan pada saat itu saya bukan I don't have any savings, dan saya hanya lulusan sekolah, dan bapak saya bekerja di toko, mempunyai usaha toko kecil, dan ibu saya juga di sana. Dan saya memberanikan diri untuk mencoba. Dan pada saat saya datang ke Bandung dan saya ambil aplikasinya, kanan kiri udah ngomong tuh di sekitar saya. Dan saya adalah baru pertama kali menginjakkan kaki ke Bandung bersama teman saya satu orang. Berapa? Gue 20 juta masuk, ada yang 30 juta, ada yang 40 juta gitu untuk fee masuknya. Waduh, lumayan juga ya pada saat itu tahun 98, 97, 98. Terus teman saya karena memang dia lumayan lebih wealthy, jadi dia no problem, dia bayar 20 juta. Nah pada saat saya hanya pegang aplikasi, sama saya tahu bahwa tesnya adalah bahasa Inggris kalau mau masuk perhotelan. Jadi saya ambil course bahasa Inggris, dan itu course-nya lumayan pada saat itu 250.000 per bulan, saya ingat sekali. Tapi saya masih kurang nih, saya harus kasih fee, karena minimum harus kasih fee waktu itu 6 juta. Yang paling minim lah, kelas ekonomi kali ya. Kalau misalnya 20 mungkin kelas bisnis kali ya. Oke, mungkin saya ajukan aja ke bapak saya gitu. Saya pulang ke Cisarua, saya bilang sama papa saya, Pi, saya udah mau masuk sekolah di Bandung nih. Aduh, keren banget, sekolahnya gede, tinggi gitu kan. Banyak pohonnya kayak Taman Safari. Waduh, keren banget, dan semua di situ pakai dasi dan bahasa Inggris kanan kiri, terus mahasiswinya juga cantik-cantik gitu kan.
Tapi harus ada fee-nya yang saya harus masukin, Pi. Berapa? Saya memberanikan diri ngomong. Saya takut. Saat itu saya tahu papa saya adalah pekerja keras ya. Dan pada saat itu saya tahu akan sulit buat bisa mengeluarkan uang sebegitu besar. Dan saya beranikan diri, Pi, biayanya 6 juta minimum. Saya sangat takut, saya ingat banget saya takut ngomong itu. Terus papi saya bilang, oke, begini aja. Kamu ke sana, kamu apply dengan cara yang biasa seperti anak lain. Kalau mau les, oke, les, ambil aja les, take the course, English course, then you apply as a normal application. You don't need to pay anything to the school. Hah? Nggak mungkin, Pi, pasti ditolak. Ini udah banyak yang ditolak. Oke, kalau ditolak, we always have plan B. You work in the store. Langsung impian buruk saya langsung tercerna gitu dalam otak saya. Wah, tiba-tiba gue harus punya pilihan jaga toko pagi, bangun jam 6 sampai jam 9 everyday, terus gue akan nggak keren banget gitu kan. Ya udah, oke. Saya berdoa pada saat itu. Saya dari SMP memang udah ya maksudnya rajin berdoa ya untuk apapun itu, dan keluarga saya itu unik gitu. Keluarga saya unik. Pada saat itu papi saya sudah Katolik, mami saya Katolik, saya pun Katolik bersama kakak saya yang perempuan. Tapi kakak saya yang laki-laki dua-duanya Muslim, pure, definitely sholat 5 waktu dan lain sebagainya. Jadi very mixed religion in my family. Jadi saya pada saat itu memberanikan diri dan saya ambil course selama 3 bulan dan take the application, take the exam, sama seperti semua orang. Dan surprisingly pada saat resultnya saya melihat papan pengumuman ada pilihan 1 ada pilihan 1, ada pilihan 2. Jadi kita kasih 2 pilihan. Pada saat itu pilihan 1 saya adalah D3, pilihan 2 saya D4. Itu salah sebenarnya. Tapi pada saat itu nggak ada yang ajarin saya. Jadi saya berusaha learn from myself. Maybe I take diploma first, then I take the diploma, higher diploma. Because that time I like to learn about mixing drinks, food and beverage. Surprisingly ada teman saya yang pilihan 1-nya nggak dapat, pilihan 2 malah dapat. Dan dia bayar 20 juta. Dan ada lagi yang bayar 6 juta, dia dapat pilihan 2 juga. Pilihan 1 nggak dapat. Surprise ini saya dapat pilihan 1. Dan saya nggak bayar sepeser pun pada sekolah itu. Dan teman saya ada yang sebelah saya, teman baik saya, dia bayar 20 juta. Dia masuk di kitchen, diploma 3 juga. Dan pada saat itu saya sangat nggak tahu ya, keajaiban itu benar-benar terjadi pertama kali di when I was in high school, and it really magical when I really pray hard that time to get to that school. So I think that is my testimony. Flashing back, thank you, semoga diterima teman-teman. Thank you. Pak Pendeta. Terima kasih Pak Suhardi yang menjadi berkat buat kita bersama-sama. Kita akan bersama-sama akan berdoa. Kita akan bersama-sama akan menyelesaikan ibadah kita. Namun biar ini boleh menjadi kekuatan bagi kita bersama-sama bahwa tidak ada sesuatu yang mustahil ketika kita bersama-sama berseru di dalam Tuhan. Kita akan berdiri bersama-sama. Kita nyanyikan satu kali lagi pujian kita, mengasihi lebih sungguh. Mengasihi
mengasihi lebih sungguh. Mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi lebih sungguh. Sekali lagi, mengasihi lebih sungguh. Mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi lebih sungguh. Kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan, karena Engkau sudah mengasihi kami dengan kasih yang besar. Engkau taat sampai mati, bahkan sampai mati di atas kayu salib, demi dan untuk mengasihi kami, orang-orang yang berdosa, yang Engkau selamatkan dalam kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kasih-Mu. Biarlah kasih-Mu terus mengalir dalam kehidupan kami. Kami mengasihi Tuhan, mengasihi sesama kami, dan mengasihi pekerjaan Tuhan. Apapun yang kami kerjakan, biarlah kasih itu ada bagi kami. Kasih kepada bangsa kami, kepada negara kami. Tuhan, pulihkan kondisi dan keadaan bangsa dan negara kami. COVID-19 yang terus merajalela, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Di Indonesia, di kota Jakarta, di kota Bogor, di Cisarua, semuanya Tuhan kami memohon, kasih-Mu ada bagi kami. Engkau melindungi keluarga kami. Engkau jauhkan dari segala hal yang membuat kematian bisa terjadi. Kami serahkan dalam tangan Tuhan. Demikian juga orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Jauhkan dari COVID-19. Bahkan orang-orang yang sungguh-sungguh mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Dari gereja manapun Tuhan memberkati mereka. Umat Baptis Indonesia, bahkan Taman Safari Indonesia, Tuhan terus lindungi. Dijauhkan dari segala COVID-19. Kami serahkan setiap karyawan, pimpinan yang ada. Engkau melindungi mereka. Engkau menyertai mereka. Ketika pengunjung ada di tempat ini, Engkau juga melindungi mereka. Engkau menyertai mereka. Dalam segala aktivitas apapun yang ada di Taman Safari Indonesia. Tuhan yang menopang, Tuhan yang menolong. Tuhan yang mencukupkan segala kebutuhan dan keperluan Taman Safari Indonesia. Bahkan kami serahkan induk kami, GBC Pulau Mas bersama dengan mitra-mitra gereja yang lain. Ada TLCC, ada Jonggol, Kelapa Gading. Ada Gondang Dia, ada Bangka, Palu Susua, Tegal, bahkan tempat-tempat yang lain yang sedang diimpikan untuk boleh dapat mendengar Injil. Tuhan terus memberkati. Safari Park Baptist Fellowship kami serahkan dalam tangan Tuhan. Dalam setiap kegiatan yang ada, dalam setiap perencanaan yang ada, biarlah Tuhan terus dimuliakan. Bahkan pergumulan pribadi kami, lepas pribadi, apapun yang sedang ada di dalam hidup kami, beban-beban kami, pekerjaan kami, keluarga kami, pergumulan-pergumulan yang lainnya, Tuhan topang, Tuhan tolong. Ketika hari ini ada yang sakit, Tuhan pulihkan kondisi dan keadaannya. Kami serahkan dalam tangan Tuhan, Tuhan yang menopang dan Tuhan yang menolong. Mas Yohanes, bahkan teman-teman yang lain, Engkau pulihkan kondisi dan keadaannya. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati. Biarlah Engkau terus menopang dan menolong kami. Terima kasih Tuhan, kami boleh dapat mengakhiri secara khusus ibadah doa kami. Tuhan berkati yang sudah melayani. Tuhan memberkati kami yang hadir. Tuhan berkati kami yang ada di rumah. Dengan berkat-berkat dan pertolongan yang datang dari Tuhan terus mengalir dalam kehidupan kami.
Bahkan ketika kami melakukan aktivitas kami sepanjang malam hari ini, bahkan ketika kami pulang ke tempat kami masing-masing, kiranya damai sejahtera yang datang dari Allah Bapa, anugerah Tuhan Yesus Kristus dan penyertaan Roh Kudus akan menjadi berkat yang terbaik yang ada di dalam kehidupan kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kaulah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Tuhan berkati kita semuanya.